Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Farizi dengan NIM 20241037011017 dari kelas pengantar game B. Saya akan mempresentasikan tentang game desain saya, yaitu Mobile Legends Bang Bang. Nah, dari yang pertama itu saya memilih game base-nya itu Mobile Legends Bang Bang. Nah, ini dia gamenya. Oke. Nah, tagline-nya itu bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada top free in action ya. Yang kedua itu strategi, MOBA, battling, immersive, single player, multiplayer, anime, dan lain-lainnya. Kedua yaitu tim. Nah, di Mobile Legends ini timnya itu terdiri dari 2 tim dengan 5 pemain dari masing-masing tim. Dan ada berbagai macam tipe gameplay yang salah satunya itu ranked dan classic dan brawl. Nah, di ranked itu kita bermain secara kompetitif karena ada ranknya di situ, dan kalau brawl ini adalah arcade khusus. Dan date of last update, terakhir update Mobile Legends itu di Oktober tanggal 21 2025. Oke. Nah, lanjut. Eh, Selanjutnya kita langsung masuk ke gamenya saja. Nah, di selanjutnya yaitu kita di game konsep. Mobile Legends ini adalah game MOBA ya, yang dimana berbasis tim. Dan kalau kita main game ini tuh rata-rata mungkin 12 sampai 20 menit. Dan mungkin ini game yang simple dan menyenangkan karena nggak terlalu memakan waktu lama. Dan tujuan utamanya itu kita menghancurkan turret musuh. Nah, ya, kita langsung ke mapnya saja. Kita coba pakai hero Fanny deh. Kita akan masuk ke Land of Dawn-nya, yaitu gameplaynya di. Jadi di Mobile Legends ini kita punya objektif utama, yaitu menghancurkan base musuh. Yang dimana, sorry. Di sini ada 2 base. Ini adalah base musuh. Kita objektifnya itu menghancurkan base ini. Nah, sedangkan kita di sisi lain kita harus mempertahankan base kita sendiri dari serangan musuh. Oke, selanjutnya target audience di Mobile Legends ini pemainnya rata-rata itu yang berusia 18 sampai 24 tahun, yang dimana itu adalah mungkin mahasiswa atau para pekerja yang untuk mengisi waktu luangnya. Dan dari genre game ini juga MOBA ya, di real time, yang dimana kita harus menggabungkan strategi antar tim, antar pemain. Jadi di sini terdapat 3 lane. Kalau kita lihat di bagian sini ada 3 lane. Di sini ada lane gold. Di sini juga ada lane XP, dan di sini juga ada mid lane. Jadi ada masing-masing role-nya tiap pemain. Dan juga di sini ada minions. Oke, minionnya. Ini minionnya. Minionnya sudah muncul. Jadi ini adalah minion yang kalau kita kill atau kita hit, kita bakalan dapetin gold buat beli item di gamenya ini.
Dan sistem hero-nya itu ada 5. Yang paling utama ya, terutama dibagi 5. Yang pertama itu jungler, yang dimana sedang saya pakai hal ini yaitu Fanny. Biasanya pakai Retribution. Nah, lalu ada XP lane. Tergantung kita dapatnya tim apa, biasanya tim biru ataupun tim merah. Di bagian lane-nya itu akan terdapat masing-masing. Misal di XP lane itu gerobaknya itu tidak bawanya itu jerami biasanya kalau nggak salah. Dan kalau di gold lane itu gerobaknya itu gerobak minionnya bawa gold. Lalu ada mode utamanya yaitu yang paling sering dimainkan tuh rank ya, karena di situ ada rank. Selanjutnya itu game flow summary. Jadi ringkasan permainannya gini. Mobile Legends tuh kita di pertama-tama tuh respon di base kita, lalu tujuan utama kita yaitu ke menghancurkan base musuh. Ya, base musuhnya itu ini. Dimana nanti akan ada beberapa rintangan kayak hero musuh seperti ini. Lalu ada minion yang harus kita kill supaya minion kita bisa masuk ke musuh. Lalu kita bisa sambil hancurkan towernya dan segala macam. Kita harus melewati rintangan-rintangan tersebut dengan objektif utamanya itu turret musuh. Lalu selanjutnya yaitu look and feel. Nah, look tampilan di Mobile Legends ini itu seperti anime ya. Karena kita bisa lihat di sebelumnya, oke saya akan coba terlebih dahulu. Lebih ke anime dan fantasi modern sih. Karena model-model hero-nya itu lebih mirip ke anime. Nah, dan modelnya dan efek-efek partikelnya itu tergantung kualitas efek yang kita pilih. Di sini saya pilih yang medium semua supaya tidak membuat HP panas. Dan kalau lihat di sini kita tuh tampilannya tuh mirip seperti tampilan anime tapi lebih ke 3D. Selanjutnya itu objektif. Seperti yang saya katakan tadi, objektif dalam game ini tuh menghancurkan turret musuh atau base musuh dengan cara apapun. Yang penting jangan menggunakan cheat. Karena meskipun kita kalah dalam kill, kalah jauh, misal kita hanya dapat kill cuman 10, musuh dapat kill 50, namun kita yang berhasil menghancurkan base musuh, kita tetap menang dalam game match tersebut. Karena objektif utamanya yaitu adalah menghancurkan base musuh, bukan mencari kill. Selanjutnya itu game progression. Di sini ada level yang bisa di up. Bisa dilihat pojok kiri atas. Level saya adalah 98. Dan ini bisa bertambah ketika kita sering bermain. Semakin kita sering bermain, semakin cepat kita naik level. Nah, dan di sini juga ada booster yaitu XP, double XP. Jadi XP yang kita dapatkan setelah bermain itu menjadi double ketika kita mempunyai card ini. Ada yang selama 3 hari, 7 hari, dan 1 hari. Jadi selama 1 hari gitu kita bermain bakalan dapat XP yang double. Misal kita sekali main dapat XP sekitar 170, bisa dapat double sekitar 340 XP. Bisa dilihat di sini XP saya sekarang 20.306 per 31.500. Jadi untuk naik level selanjutnya saya butuh sekitar 10 ribuan. Lalu selanjutnya play flow, alur dalam game. Nah, game ini tuh dimulai ketika kita login. Seperti tadi login di game Mobile Legends, lalu kita berada di lobbynya ini. Nah, di lobby ini kita bebas mau ngapain aja, tapi yang paling sering dilakukan rata-rata pemain tuh login
klaim-klaim yang ada, klaim apalah terserah, biasanya ada event ataupun hadiah login mingguan, harian dan sebagainya dan lain-lainnya. Lalu kita bisa login, misal kita pilih rank lalu kita mulai gamenya. Nah, nanti akan kita arahkan ke masuk ke matchmaking dan draft pick untuk yang apa? Game mode ranked. Khusus mode ranked kita ada band hero. Lalu ada mission challenge structure. Di Mobile Legends ini ada daily activity ya. Di sini kita bisa klaim-klaim yang saya bilang tadi. Sekarang lagi ada event kolaborasi dengan film SpongeBob. Nah, ini dia. Lalu di sini juga ada daily login. Nah, daily login selama 7 hari. Jadi kita bisa dapat skin trial ataupun dan hal lainnya. Nah, untuk puzzle structure-nya di game Mobile Legends ini bukan game yang memiliki puzzle kayak rintangan gitu seperti ketika bermain game-game lain terdapat puzzle yang harus kita selesaikan. Di sini enggak, karena gameplaynya kita MOBA, jadi multiplayer online battle arena. Nah, di sini kita cuman login, ada di lobby, lalu kita main rank ataupun mode yang lainnya, ada classic, duel, arcade ataupun yang lainnya. Lalu selanjutnya di mechanics, rulesnya itu kita main pilih hero. Misal kita pilih Fanny. Oke, ini Fanny. Lalu kita setelah pilih hero, kita bakalan masuk ke gameplaynya di Land of Dawn. Nah, untuk hero yang saya pilih yaitu Assassin Jungler. Lalu kita akan bermain. Nah, oke. Tugas utama kita untuk di early game tentunya kita harus melakukan farming. Karena kebetulan saya memakai jungler, maka kita akan farming jungler yang ada di hutan ini. Dan kita memakai spell retribution karena kita sebagai jungler. Nah, lalu ada rules yang lainnya. Kita nggak boleh AFK, terutama away from keyboard. Nah, AFK itu ketika kita bermain namun kita keluar secara paksa. Entah itu karena jaringan yang tidak mendukung ataupun hal yang lainnya. Di situ kita akan dikenakan sanksi. Bisa jadi pengurangan credit score ataupun rank kita bakalan turun kalau kita kalah, dan meskipun kita menang, kita tidak akan mendapat kenaikan rank. Lalu kita nggak boleh feeding dengan sengaja, artinya itu kita nggak boleh main asal-asalan. Misal kita main tiba-tiba ke base musuh bunuh diri, nah itu nggak boleh. Lalu kita di Mobile Legends ini ada fitur chat. Nah, kita tidak boleh mengatakan kata-kata kasar di sini ataupun hal-hal yang berbau sara dan lain-lainnya. Dan kita tentunya harus berkontribusi dalam tim. Ada beberapa player yang tidak mau berkontribusi, seperti dia hanya berada di satu lane saja, nggak mau nge-push dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya model of the game universe. Model gamenya itu kita simulasi dunia kecil yang ada di Land of Dawn. Jadi nama tempatnya itu ini Land of Dawn. Jadi kita bermain di sini. Kita para pemain tuh dihadapin 5 versus 5, dua tim. Jadi kita bakalan bermain di sini di Land of Dawn. Pertama-tama bakalan respon di base kita. Base kita di sini. Kita akan respon di sini dan musuh bakalan respon di area yang berlawanan, yaitu di sini. Lalu kita bakalan melakukan objektif.
glow sticks, melawan we're gonna musuhnya light up the ataupun universe. yang lainnya. Enemy Oke, lanjut. wiped out. Di sini ya ada juga ada The louder turtle. the cheers, the hotter these flames. Turtle-nya itu di sini. Ini turtle. Kalau kita kill bakalan dapat buff. Yang pertama tuh seluruh tim kita bakalan dapat XP dan gold dan shit The stage yang is lumayan. Selanjutnya itu fisika. Bagaimana gambaran fisika di game Mobile Legends dan bagaimana bekerja. Game fisika di game ini tidak terlalu realistis ya. Karena nggak ada orang yang bisa main di dunia nyata main kabel seperti ini. Tembak kabel terus kita terbang. Nah, ini mustahil. Kalaupun ada pun berbahaya. Lalu seperti hero-hero lainnya juga ada seperti Lancelot yang bisa ngebling menembus tembok. Nah itu ngebling terus tembok di dunia fisika sebenarnya tuh nggak mungkin terjadi ya. Juga ini kalau dipikir secara logika, misal kita terhalang tembok di sini ya, lalu kita melakukan hit, nah di situ bling itu tidak masuk akal secara fisika karena menembus tembok. Lalu kita juga bisa sembunyi di rumput. Nah ini yang tidak sefantasi itu, namun cukup realistis. Tapi juga tidak terlalu realistis. Selanjutnya yaitu ada ekonomi. Nah, ekonomi di game ini itu terbagi jadi dua. Jadi ada ekonomi dalam in-game dan out-game-nya. Dalam in-game-nya itu maksudnya itu seperti ini. Ketika kita berhasil membunuh hero, nah kita dapat 120 gold. Nah, 120 gold itu dipakai buat apa? Dipakai buat beli-beli item di sini. Supaya bisa meningkatkan statistik hero kita. Seperti contohnya ini Blood of the Heptasis. Ada statistik yang bisa nambahin 70 physical attack dan 250 HP. Nah, lalu ada yang kedua yaitu XP. XP itu dimana meningkatkan level kita. Saat ini hero kita adalah level 6. Kalau kita membunuh jungler kita naik level menjadi level 7. Lalu statistik kita juga meningkat di sini. Di sini statistik yang ada di sini juga bakalan meningkat sesuai hero yang apa yang kita pilih. Kalau kita memilih hero yang role tipe tank, maka mungkin dominan utamanya yang meningkat adalah HP. Kalau kita pakai hero tipe assassin seperti Fanny, dominan upgrade-nya mungkin physical attack. Dan kalau kita pakai hero tipe magic yang statistik yang naik adalah magic attack. Lalu yang kedua ada di sini, dimana ekonomi yang kedua tuh tadi dibilang in-game dan out-game. Nah, in-game ini di dalam kita bermain gamenya. Out-game-nya itu ketika kita berada di lobby di sini. Di sini juga ada gold, tapi di sini disebutnya BP, battle point. Nah, di sini gunanya battle point kita bisa membeli hero-hero yang ada di sini. Ataupun hal yang lainnya bisa. Lalu ada diamond. Diamond ini tipenya itu hard ya. Karena ini susah didapat. Untuk mendapatkannya itu kita harus menggunakan real money ataupun cash di dunia nyata. Jadi kita harus top up. Karena nggak bisa didapat selain cara itu kecuali kita di gift langsung oleh montonya itu bisa. Lalu ada tiket ini kayak ekonomi sampingannya gitu loh. Dan juga ada XP seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu karakter movement in the game. Ini karakter movementnya itu digerakin pakai joystick ya, seperti tadi. Kita di bagian kiri sini ada joystick yang menggerakkan karakter kita ketika bermain di game di Land of Dawn. Lalu kalau kita
Di hero-hero tertentu seperti Fanny kita bisa menggunakan kabelnya. Kabelnya itu termasuk bagian dari skillnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu selanjutnya itu ada objek, sesuatu yang bisa diambil dalam gamenya itu ya seperti tadi. Ada buff yang bisa kita dapat dari kita membunuh jungler-jungler yang ada di hutan itu. Kalau kita membunuh buff Welcome to yang Mobile ada di Legends. sini, kita bakalan dapat buff. Sebentar saya kill dulu. Hear the whisper of my sword. Oke, ini adalah buff yang kita bisa ambil. Di mana buff ungu kita memperoleh 10% pengulangan cooldown. Jadi skill kita ini akan berkurang sebanyak 10% dari waktu cooldownnya. Lalu ada pengurangan penggunaan mana. Penggunaan mana itu yang di bawah HP-nya ini warna putih. Kebetulan warna putih. Biasanya umumnya hero-nya itu warna biru seperti You Zilong can't ini. evade me. Di warna biru, khusus di Link ini warna putih. Lalu ada buff selanjutnya itu pengurangan energi. Energi itu kalau yang warnanya kuning seperti Fanny tadi. Lalu selanjutnya action including whatever switch. Oke, di Mobile Legends ini actionnya itu geraknya tuh pakai There's never a joysticknya. final Ini mission. joysticknya yang ada di sebelah kiri bawah ini. Nah, ini adalah joysticknya. Lalu kita bisa bergerak menggunakan skill. Kalau Link punya skill blink seperti ini, bisa menembus tembok. Lalu juga ada bisa khusus hero Link, kita bisa menaiki tembok-tembok yang ada di Land of Dawn ini. Seperti ini. Tidak semua hero bisa seperti ini, tapi khusus untuk hero Link bisa menaiki tembok. Karena dia punya salah satu skillnya yaitu bisa menaiki tembok. My sword leaves no trace. Lalu combat. Nah, di Mobile Legends ini combatnya itu kita menyerang. Let the wind guide me. Di sini ada jaraknya ya. Biasanya untuk tipe hero seperti Assassin ini jaraknya dekat, namun sangat lincah seperti ini. Jadi kita bisa bergerak secara cepat. Karena ini adalah hero tipe Assassin. Soaring fist. Kalau Marksman mempunyai jarak basic attack yang cukup luas. Karena seperti namanya Marksman, dia mempunyai jangkauan Wiped out. basic attack yang luas. Lalu juga ada crowd control. Crowd control itu salah satu contohnya ini. Jadi setelah kita memakai skill Link, beberapa sekian detik sebelumnya tadi Zilong itu mendapatkan knock up. Nah, itulah crowd control di game Mobile I Legends. chose to walk this path. Juga ada alone. crowd control lain seperti stun, slow, dan lain-lain. Lalu screen flow di Mobile Legends. Di screen flow ini Mobile Legends ini biasanya tuh screen utamanya adalah di gamenya sama di lobbynya. Dimana di lobby itu kita bisa melakukan apa saja. Victory! Nah, di lobbynya di sini kita bisa melakukan apa saja. Seperti kita mau main, kita masuk ke rank. Kalau kita mau lihat event, bisa lihat ke menu event. Sekarang eventnya ada apa? Sekarang eventnya kolaborasi dengan SpongeBob SquarePants. Lalu ada lain-lainnya. Jadi screen utamanya itu berada di lobbynya. Lalu game option. Opsi di game Mobile Legends ini mengubah cara kita mengontrol, melihat, ataupun mengeksekusi permainan. Kita banyak opsi di sini. Dari interface, kontrol, terutama di interface di bagian UI-nya. Kita bisa mengatur UI-nya semau kita mungkin. Mau kita
naruh joysticknya di kanan, oh nggak bisa. Sorry, joysticknya nggak bisa ditaruh di kanan. Nah, kalau kita kidal gimana itu? Ya mungkin kita menyesuaikan lah. Oke. Lalu banyak hal lainnya. Kita bisa gedein mapnya ukuran. Nah, kalau buat teman-teman yang buta bisa digedein mapnya dan lain-lainnya. Kita juga bisa men-setting bagian lain. Aduh, kesimpan lagi. Oke. Juga ada ini ya. Di dasarnya ini kita bisa memilih kualitas efek yang ada di gamenya. Jadi kita bisa memilih mau yang ultra supaya kita efeknya itu mewah dapat, tapi minusnya bikin device kita cepat panas. Dan selanjutnya itu ada replaying dan saving. Nah, replaying itu ada di bagian sini. Di hasil pertandingan kita terdapat statistik game kita. Dan juga kita bisa melihat replay permainan kita. Gimana ya? Battlefield replay. Nah, ini adalah replay kita saat bermain tadi. Kita bisa memulai memplaynya, lalu kita melihat ulang kembali bagaimana permainan kita sebelumnya. Lalu cheats dan Easter eggs di Mobile Legends Bang. Cheats di Mobile Legends ini tentunya tidak diperbolehkan ya, karena itu merugikan. Terutama misal kita cheatsnya itu pengubahan statistik hero seperti SP-nya yang ditambahin, damage-nya lebih sakit, ataupun yang lainnya. Jadi nggak diperbolehkan. Lalu Easter egg di Mobile Legends ini sifatnya itu enggak Easter egg yang gimana-gimana, dengan biasanya berupa voice line hero antar. Jadi di antar hero itu saling berhubungan. Contohnya seperti di bagian di hero Sylvana, dia tuh ceritanya, saya ringkaskan ceritanya. Di hero Sylvana ini dia tuh adalah sebuah putri kerajaan yang punya adik yaitu Dirod. Dirod itu juga ini. Nah, Dirod ini adiknya Sylvana, dan kalau kita dengar voice line-nya itu seakan-akan dia berbicara kepada adiknya ini. Karena adiknya ini diculik oleh anggota Abyss atau anggota iblis. Selanjutnya itu ada story dan naratif. Nah, untuk story, masing-masing hero ini berbeda. Salah satunya misal hero fighter yang berasal dari Eruditio, kayak Xbox, mana Xbox? Nah ini Xbox ini kalau kita lihat di sini ada bagian cerita. Nah, cerita ini akhirnya kau keluar dari bersama Runi saya. Ya pada intinya ini ceritanya cukup panjang. Ya intinya Xbox ini berasal dari Eruditio, dengan Eruditio tuh kayak tempat dengan teknologi yang bagus gitu. Kalau ada Monian Empire, Abyss, dan Northern Vale, apa lagi ya? Castle Palace, Caldia Riverlands, dan lain-lainnya. Lalu ada plot element di game Mobile Legends ini berawal game Mobile Legends ini settingnya tuh di Land of Dawn. Lalu kayak bergerak ke faksi atau tokoh konflik-konflik yang ada sesuai masing-masing cerita hero-nya. Seperti Dirod dan Sylvana tadi. Dirod itu diculik oleh Abyss, dibawa jadi Raja Iblis. Sama kalau nggak salah tuh oleh Elis ya. Elis mana Elis? Elis
Oh ini, jadi Alice ini adalah juga seorang bagian dari Abyss. Kalau kita lihat ceritanya, di sini ada yang menceritakan bahwa Alice lah yang menculik adiknya My Sylvana, kiss. yaitu Will it grant eh immortality Dirod. Jadi Dirod or itu diculik oleh death? Alice agar bergabung ke bagian dari Abyss. Game Story of Progression. Nah, game Story of Progression mungkin di Mobile Legends ini story-nya itu dia gak berubah. Mungkin berubah ketika ada patch baru agar ceritanya itu saling berkesinambungan antara hero lainnya. Contohnya dulu hero Diro itu belum ada dan hero Sylvana belum ada. Lalu semakin adanya update, dia tuh ceritanya bakalan menjadi berkesinambungan antara satu dan lainnya. Mungkin jika ada penambahan hero-hero lainnya juga, ceritanya juga akan ada cerita baru lagi dan seterusnya entah sampai kapan. Lalu di cutscene Mobile Legends. Cutscene ini tidak terlalu yang gimana, tidak untuk menceritakan latar belakang ataupun segala macamnya. Cutscene itu lebih ke trailer sinematik seperti misalnya skin-skin yang ada efek khususnya seperti skin epic ini. Nah, di sini ada trailer My kiss. sinematik skin epicnya Will it dari grant immortality hero Alice or death? ataupun yang lainnya. Biasanya yang sifatnya itu hero-hero dengan skin khusus My ataupun kiss. skin yang Will it mahal. grant Kayak di sini immortality Lucky Box, lalu di sini ada Epic, lalu juga ada skin-skin lainnya, skin Legend ataupun nah, saya contohkan skin Legend dari skin Legendnya Johnson. Nah, ini adalah trailer sinematik dari skinnya Johnson yang Legends. Bisa kita lihat skin Legend ini kayak dapat perhatian khusus karena juga skinnya itu tergolong skin yang mahal. Lalu selanjutnya ada General Look dan Feel of the World. Feel of World-nya tentunya kita berada di sebuah line of down di mana kita bertarung antara dua tim. Masing-masing tim terdiri dari 5 pemain dan kita berusaha untuk menghancurkan objektif kita yaitu base musuh dengan cara apapun. Dan General Look di Mobile Legends tuh kayak gimana ya? Dia tuh tergantung hero yang kita pilih. Di sini kita kalau memakai hero-hero yang kayak di Abyss, feel-nya itu seperti feel neraka. Karena dari namanya itu Abyss, yaitu sebuah iblis. Nah, di sini terlihat nuansanya merah, hitam, dan terasa mencekam seperti itu. My Kalau kiss. kita ubah ke hero-hero yang berasal dari Momian Empire, tentunya feel-nya juga I akan have a berbeda. heart of light. Therefore, I do only Jadi lihat light kita can di sini drive. I have feel a heart of light. Therefore, I do not view-nya fear itu the seperti darkness. kayak lebih free ataupun tidak terlalu mencekam gitu. Lalu selanjutnya ada area. Nah, area ini di Mobile Legends ada Land of Dawn di mana player itu kita bermain satu tim melawan tim yang lainnya terdiri 5 pemain. Lalu general description and physical characteristic. General description di Momian Empire kita itu karakteristik itu seperti kerajaan, kota-kota batu, kastil, alam armor, dan kayak sebuah kerajaan seperti itu. Layaknya kerajaan seperti pada umumnya, terkesannya mewah, futuristik, dan segala macamnya. Lalu how relate of the rest of the world. Di relate-nya mungkin ya di Mobile Legends tuh
di Land of Dawn ya, karena saling menghubungkan antar pemain. Karena saat kita berada di Land of Dawn, kita meskipun menggunakan hero yang berlawanan, kita tetap bisa bermain satu tim. Misal di Sylvana, dia itu berasal dari Monian Empire. Tapi kalau kita satu tim dengan Alice, ya kita berada satu tim. Jadi nggak peduli saat berada di Land of Dawn, timnya kita siapa ya kita bermain. Ceritanya dikesampingkan. Dan selanjutnya ada what level use it. Di Mobile Legends nggak ada level yang kayak kita level 1 selesai lanjut level 2, tapi enggak. Kita levelnya itu ada di sini, cuman level account, yaitu level yang menunjukkan seberapa sering kita bermain. Lalu connection to other areas. Jadi connection to other areas. Koneksi untuk area lainnya tuh di Land of Dawn itu sendiri. Karena ibaratnya tuh kan ada Sylvana, Dirot ataupun hero-hero lainnya dari masing-masing fraksi kayak Monan Empire, Daedis. Nah, itu secara harfiah kayak bertemu di Land of Dawn. Lalu mereka bertarung. Tapi secara cerita Sylvana dan Abyss itu nggak bisa bertemu sebagai satu tim. Tapi di Land of Dawn itu kita bisa bertemu sebagai satu tim. Seperti itu. Lalu karakter. For each karakter. Di Mobile Legends ini kan hero-nya banyak ya. Ada sekitar berapa hero di sini? Total ada 100-an hero lebih. Ya sekitaran segitu. It's time. Ya ada sekitaran segitulah hero-hero yang ada di Mobile Legends. Dan backstory-nya itu juga beda-beda tentunya. Backstory-nya si Tigreal berbeda dengan backstory-nya si Alice ataupun hero lainnya seperti Zilong. Backstory-nya juga berbeda dengan Fanny. Lalu juga ada hero Layla, Minotaur, Lolita, dan hero lainnya. Memiliki backstory-nya masing-masing. Untuk personality-nya tergantung hero-nya ya juga. Seperti Tigreal yang memiliki tubuh yang gagah, besar, karena dia role-nya ada tank. Lalu untuk assassin, biasanya identik dengan ramping, lincah, tubuhnya itu kecil, karena dia tuh assassin yang lincah. Lalu selanjutnya itu ada Prince. Nah, Prince-nya ini berbeda-beda tergantung hero-nya apa juga, role-nya apa, tank, fighter, assassin, mage, marksman, dan juga tergantung skin-nya juga. Karena beberapa skin juga merubah, seperti ada kolaborasi, skin kolaborasi. Semisal ini ada hero Lucas, hero-nya seperti ini, lalu ketika mendapat skin kolaborasi dengan Naruto berubah secara drastis jadi Naruto. Lalu selanjutnya ada relevance of the story. Relevannya mungkin di pertentangan antara kerajaan Monian Empire dan kerajaan Iblis Abyss itu. Jadi saling relevan lah. Relationship to other character. Relationship-nya itu banyak. Seperti anggota Monian Empire punya Granger, lalu ada Sylvana, juga ada Tigreal, lalu juga ada Argus dan Rafaela yang masuknya tergolong ke Angel, malaikat, dan lain-lainnya. Lalu artificial intelligence used in
Mobile Legends. Di AI di game ini itu lebih ke kita misal kita melakukan AFK ya. Kita melakukan AFK, maka dalam permainan gamenya otomatis gamenya itu tetap berjalan karena ini gamenya real time. Jadi gamenya bakalan tetap berjalan, namun karakter kita juga berjalan yang digerakkan oleh AI. Nah, AI-nya itu bakalan menyesuaikan dengan role apa, hero apa yang kita pilih. Misal, hero-nya itu adalah tank. Nah, otomatis AI-nya itu bakalan menggantikan kita sebagai role tank, di mana dia akan membukakan map, melakukan TB, dan lain sebagainya. Selayaknya sebuah tank, role tank di Mobile Legends ini. Lalu non-combat and friendly karakter. Friendly karakter nih NPC mungkin masuknya ke minions. Seperti tadi minions yang membantu kita dalam melakukan objektif untuk menghancurkan base lawan. Dan mungkin ada jungler juga seperti jungler di buff biru, buff merah, lord ataupun turtle tadi. Selanjutnya itu level. Nah, di level training level, di level-level kecil kita semisal kita baru membuat akun, kita bakalan dikasih training hero-nya bagaimana, ininya bagaimana, dan khusus untuk hero baru kita tidak bisa langsung memainkannya di ranked. Kita wajib memainkannya sebanyak 2 kali di klasik. Lalu kita bisa menggunakan hero tersebut di ranked agar supaya kita tidak training di ranked. For each level, level di Mobile Legends itu nggak ada tingkatannya ya, kayak level 1 kita lawan siapa ataupun level 2 lawan siapa, enggak. Tapi level di sini lebih ke level account, seberapa sering kita bermain, karena bakalan dapat XP yang bisa membuat level account kita naik. Lalu sinopsisnya, sinopsis di game Mobile Legends itu kayak kita main 5 versus 5. Kita memilih hero, kita milih hero apa, menyesuaikan role-nya, lalu kita ke Land of Dawn, objektif hancurkan turret musuh, lalu selesai, kita menang. Udah seperti itu saja. Dan selanjutnya require introducing material and holding profit. Mekaniknya itu lebih ke band pick, peranting, set build per hero. Misal gini, mekaniknya tiap hero tuh ini ada build equipment, emblem, dan lain sebagainya. Untuk masing-masing hero tentunya berbeda. Karena di sini kita ada mage yang menggunakan tipe magic power, lalu ada di sini marksman menggunakan tipe physical attack. Lalu juga ada tank yang dimana kita dominan untuk HP. Nah, HP di sini ada HP dan SP karena juga sebagai tahan badan bagi tim kita ataupun pelindung. Objektifnya itu main rank, menangkan objektif, hancurkan turret musuh, lalu kita menang dapat bintang, lalu kita bisa naik tier. Tiernya itu ada di sini. Ada epic, legend, mythic, dan selanjutnya seterusnya. Oke. Detail of what happened in the level. Tiap level di sebelumnya juga sudah kita bahas. Di Mobile Legends nggak ada level-level tertentu yang dimana level 1 lawan siapa, 2 lawan siapa, tapi kita levelnya adalah level account yang dimana bakalan menunjukkan seberapa sering kita bermain game Mobile Legends. Lalu ada map di Mobile Legends itu Land of Dawn dengan 3 lane seperti yang saya contohkan tadi. Ada lane gold, mid, dan XP. Lalu ada juga di hutan jungler untuk
penghubung antar lane-nya itu. Lalu ada critical path that player needs to take. Di menit-menit awal tentunya kita tidak akan ada war karena skill-skill kita belum terbuka, dan juga damage kita belum sebesar di mid ataupun bahkan late. Cuman ada beberapa hero dari early itu sudah memiliki damage yang tinggi. Biasanya itu seperti hero Hilda yang bisa punya ability yang dimana ketika dia berada di rumput dia bakalan menambahkan HP, ataupun hero-hero yang lain. Dan selanjutnya di mid sampai late itu di menit 5 sampai 10 mungkin kita mulai ada war di situ untuk memperebutkan turtle, di mana turtle itu sangat menguntungkan ketika berhasil diambil oleh tim kita karena kita mendapatkan XP dan gold yang lumayan. Lalu di menit late 10 ke atas, nah di sini semua hero-nya sudah dalam posisi full max ability, itemnya sudah penuh, dapat semua, levelnya sudah maksimal. Nah disinilah kita objektifnya tuh benar-benar untuk menghancurkan base lawan agar supaya kita bisa memenangkan game tersebut. Lalu ada important and incidental encounter. Nah, counter di game Mobile Legends ini banyak. Pertama ada counter item, dimana di sini ada item lifesteal, dimana lifesteal itu kita bisa menambahkan nyawa ketika kita melakukan basic attack. Nah, item ini bisa di counter dengan item-item anti healing, seperti contohnya si Halberd. Dia punya passive unik yang ketika kita memberikan damage ke hero tersebut, heal yang didapat dari hero tersebut berkurang sebanyak 40% selama 3 detik. Juga ada lainnya seperti Glowing Wand dan Dominant Edge. Selain counter item juga ada counter hero. Counter hero itu seperti counter mekanik di dalam gamenya itu. Kayak hero-hero seperti Oreo Lincah, seperti Fanny itu bisa di counter dengan hero-hero berkontrol tinggi seperti Franco ataupun Kufra. Lalu ada counter mekanik. Counter mekanik itu lebih ke cara kita bermain. Cara kita bermain tuh kayak misal kita tahu nih hero ini lincah. Nah, kita harus sebisa mungkin menghindari kelincahannya tersebut. Karena kalau kita maju, hero kita cuma bisa jalan, ya otomatis kita nggak bisa nyerang dia, tapi dia bisa nyerang kita. Seperti itu. Lalu selanjutnya interface visual di game Mobile Legends. Visualnya itu seperti ini. Saya langsung tampilkan saja. Ini lobbynya, ini interface-nya ketika kita bermain. Di sini simple. Kita bisa ada skill-skillnya kita di sini. Joysticknya di kiri, ada minimap di kiri atas, lalu ada tempat statistik hero kita, killnya berapa, death-nya berapa, assist-nya berapa atau KDA. Juga ada quick message, attack, retreat, request, sama chat. Oke. Lalu menu di Mobile Legends tuh seperti ini. Langsung saya tampilkan menu-menunya apa saja. Ada setting, ada message itu seperti kita laporan dari player lain ataupun kita laporkan player lain ataupun event apa. Lalu ada statistik ekonomi kita, battle point, diamond, dan tiket kita. Lalu di bagian bawah ada inventory, koleksi hero, dan persiapan ini adalah
menu-menu yang memiliki fungsinya masing-masing. Hero untuk menunjukkan hero apa saja. Koleksi adalah achievement ataupun skin-skin yang udah kita dapat. Lalu inventory, item-item yang udah kita peroleh. Lalu persiapan. Persiapan itu dimana kita bisa melakukan persiapan quick chat, draw spell, emblem, dan segala macamnya. Persiapan tiap-tiap masing hero di sini juga udah lengkap. Lalu kamera model. Kamera model di Mobile Legends ini seperti ini. Bagaimana saya mendeskripsikan? Kameranya itu lebih ke top. Jadi top down gini. Top di sini namun agak ke miring seperti ini. Jadi dia hero-nya tuh bukan first person ataupun third person, tapi lebih ke static diam seperti ini. Nah, seperti inilah. Lalu selanjutnya control system. Di Mobile Legends kontrolnya itu kita menggunakan joystick untuk menggerakkan karakter kita, skill yang bisa diarahkan. Ya, seperti itu saja. Juga kita bisa mengontrol kamera kita dengan cara menggeser di bagian minimapnya ini. Nah, di bagian minimap juga kita bisa geser untuk Black Lord ataupun Turtle ataupun base musuh juga bisa kita lihat. Selanjutnya audio, musik, dan sound effect. Sound effect di lobby dan di in-game itu berbeda-beda. Sound effect-nya tuh tergantung masing-masing efek, karena kita bisa memilih efek kill ataupun efek spawn dan juga lain-lainnya. Kita bisa mengsetnya sesuai apa yang kita mau. Juga musiknya itu juga bisa kita atur sendiri, karena kita bisa di lobby kita bisa mengatur background musiknya yang sudah disediakan oleh Monton. Di suara, nah di sini lagu tema kita bisa sesuaikan. Di sini juga ada temanya banyak, kita bisa memilih mau yang mana. Lalu game art atau guys seninya itu kayak lebih ke anime, namun nggak terlalu anime banget karena ada kayak sentuhan 3D-nya, karena anime itu identik dengan 2 dimensi ya. Juga ada help system. Help system itu di sini ada customer service. Oke. Layanan pelanggan. Nah, di sini kita bisa ada help systemnya. Kita bisa melakukan chatting dengan customer service untuk melaporkan sebuah bug ataupun akun kita hilang, mungkin karena dihack. Kita bisa melakukan help system ke Mobile Legends-nya ini. Oke, sudah. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.